Halo, shalom bagi kita semua, salam sejahtera di tempat kita masing-masing. Saya percaya kita berada di tempat kita masing-masing bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Tuhan memberi kita kesempatan walaupun hanya sebatas streaming, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Saya percaya hadirat Tuhan berada di tempat kita semua, amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau telah memampukan kami, tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang masih Kau berikan bagi kami, nafas yang masih boleh kami hirup Tuhan. Semuanya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang masih ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan, agar semua bisa berjalan dengan baik Tuhan. Engkau berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan boleh tercurah di hati dan pikiran mereka Tuhan, agar kami semua boleh merasa diberkati daripada ibadah ini Tuhan. Segala kuasa roh-roh jahat yang mencoba mengganggu kami, mencoba mengganggu hati dan pikiran kami dalam mengikuti ibadah ini Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biar kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, biar urapan-Mu boleh tercurah di atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami membuka hati pikiran kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Holy Spirit, we welcome you. Roh Kudus Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami, biar kiranya Engkau ambil alih setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami mau naikkan pujian penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu, sebab Engkau layak, Engkau besar, Engkau mulia Tuhan, Allah di atas segala nama, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami mengangkat hati kami menaikkan syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segala nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan di tempat-Mu masing-masing, mari kita naikkan sembah kita. Angkat kedua tangan-Mu, mari kita sama-sama katakan haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Kami menyembah, memuji, meninggikan Kau, sebab Kau layak disembah. Haleluya. Oh, penuhi setiap kami haus akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya sampai hari ini kami menyembah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh mujizat Tuhan. Bahkan Kau sendiri mengatakan di dalam firman-Mu, dalam setiap janji-janji-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau terus tetap percaya, kami mau terus tetap pegang teguh janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan kami Yesus, Kau teguhkan hatiku.
Kau teguhkan hati kami, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari katakan, kekuatan di hidupku hanya Engkau Yesus. Kekuatan di hidupku hanya dapat kami peroleh di dalam Engkau Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Dengan iman percayamu katakan, oh tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yesus. Mari saudara, saya undang kita semua di tempat kita masing-masing pada saat pagi hari ini. Mungkin di masa-masa yang sulit seperti ini, kita hilang harapan. Kita seringkali mengatakan, Tuhan, kami tidak sanggup menjalaninya Tuhan. Ini terlalu susah untuk kami. Tetapi Tuhan Yesus pada saat ini mau melatih kita untuk kita terus tetap pegang teguh dalam janjinya, tetap pegang teguh dalam firman-Nya. Sebab Ia telah mengatakan dan janjinya ya dan amin. Dan kita mau percayakan ini pada saat pagi hari ini. Kehidupan kita bukan ditentukan oleh omongan orang, oleh perkataan orang lain, tetapi Tuhanlah yang memperkatakan kehidupan kita, sehingga itu terjadilah dalam kehidupan kita pada waktunya Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini mari kita imani. Kita ingat-ingat lagi janji-janji Tuhan yang sudah kita ketahui. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan dan menguatkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari kita pegang teguh janji itu. Sebab firman-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya Yesus, kami percaya, kami imani Tuhan. Oh, tiada Allah seperti-Mu Yesus. Haleluya Jesus. Oh, kebesaran-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau besar, Kau mulia.
percaya, ku percaya. Bukan karena berlihat, namun karena tiada pernah. Angkat kedua tanganmu, katakan ku percaya. Bapa, ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Kami imani, ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami siap untuk melompat, kami siap untuk bersorak-sorai memuji kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang besar, layak dimuliakan, layak ditinggikan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan yang benar. Haleluya. Kaulah gunung batuku Yesus, kota bentengku yang teguh. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, Kaulah
Tuhan kita ajaib, amin. Mungkin di masa-masa sulit begini kita sulit mengatakan Tuhan tuh ajaib. Kalau Tuhan ajaib, kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu pada saat hari ini? Tuhan akan melakukan sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya Tuhan, amin. Ajaib Tuhan kita, haleluya. Bersyukur di atas keadaan kami, Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu dari hal kecil sampai hal besar yang masih Engkau lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahkan dari nafas yang masih boleh kami hirup, dari matahari yang masih boleh kami lihat, pada saat pagi hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau nyatakan Kau setia,
dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Bahkan lewat kayu salib Kau telah mati bagi kami, selamatkan kehidupan kami. Kami yang tidak layak ini Tuhan Engkau angkat dan Engkau selamatkan. Kau bayar lunas setiap dosa-dosa yang setiap kami lakukan Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini lewat pujian ini Tuhan, kami mau mengatakan, kami mau tetap setia. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau membalas setiap kasih-Mu lewat kehidupan kami. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku
kami dengar Tuhan, kami bisa kamu, biarlah Roh Kudus-Mu terus untuk kerja dalam setiap jemaat-jemaat yang sedang mendengar firman-Mu pada hari ini di setiap rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat siang dimanapun saya berada pada siang hari ini yang mengikuti ibadah secara online. Saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Entah kita sedang menyaksikannya melalui layar televisi bersama-sama dengan satu keluarga, atau dengan teman, atau dengan housemate. Lihatnya dari layar iPad atau iPhone atau laptop kita, dimanapun itu. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap hadir, karena Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Amin, amin. Maka dari itu, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mau sama-sama belajar firman-Nya, mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memimpin kami ya Bapak pada hari ini ya Tuhan, untuk kami bisa beribadah ya Bapak. Sekali lagi ya Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bisa bertemu muka dengan muka secara fisik ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ya Bapak, kalau Kau Allah yang maha hadir, Kau menyertai ibadah pada hari ini ya Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan Yesus, firman-Mu ya Bapak, Kau sertai hamba-Mu ya Bapak saat menyampaikan firman ini, agar firman yang hamba-Mu sampaikan ini boleh keluar dari isi hati-Mu ya Roh Kudus, agar semua jemaat yang menyaksikan, semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini boleh diberkati oleh Tuhan, boleh merasakan hadirat-Mu dan boleh belajar sesuatu, boleh menjadi rema yang kuat di hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saya dengar oleh iman, saudara semuanya mengatakan amin. Oke, nah di masa-masa lockdown seperti ini, mungkin ada yang baru 3 hari, mungkin ada yang baru 4 hari, mungkin ada yang baru 1 minggu. Bagi saya ini sudah minggu kedua untuk saya lockdown, untuk saya stay di rumah, tidak pergi kemana-mana untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, karena apa? Karena sekolah saya kebetulan sudah 2 minggu terakhir ini tidak efektif gitu. Jadi seharusnya ada conference tapi tidak jadi, dibatalkan. Maka dari itu kita seperti libur lah seperti itu. Nah, saya cerita di minggu-minggu awal pada saat saya stay di rumah ini, Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya mengingatkan saya gitu, untuk membaca buku-buku di Alkitab yang apa ya? Yang jarang saya baca gitu. Buku di Alkitab yang tidak populer lah. Seperti kitab Hagai, kitab Habakuk, kitab Nahum, kitab Obadja gitu. At least buat saya itu apa ya? Saya jarang bacanya gitu. Melewati gitu. Kalau di Alkitab saya sendiri itu tidak banyak stabilonya seperti itu. Karena saya tidak familiar dengan ceritanya. Maka dari itu saya bikin lockdown reading list gitu, yang isinya adalah kitab-kitab seperti Habakuk, Nahum, Zefanya, Hagai, Maleaki, Obadja, kitab seperti itu yang sudah saya renungkan di 2 minggu terakhir ini. Nah, mungkin seperti saya, ada beberapa dari antara kita yang pada saat kita membaca kitab-kitab di Perjanjian Lama itu tuh apa ya, struggling gitu. Kita memiliki seperti perang batin. Karena apa? Di kitab Perjanjian Lama itu Allah itu tuh seperti Allah yang murka sekali gitu. Allah yang sedikit-sedikit murka, Allah yang sedikit-sedikit marah, Allah yang sedikit-sedikit hukum, Allah yang sedikit-sedikit wah, bisa kalau kita salah sedikit kita bisa mati gitu. Mati di tempat. Seperti contohnya waktu Raja Daud memindahkan tabut perjanjian, tabut Allah, ada salah satu yang membawa tabut Allah itu terpeleset gitu loh, karena kecerobohannya sedikit saja dan mati di tempat gitu loh. Tuhan menghukumnya gitu loh. Jadi kayak somehow apa ya, perspektif kita tentang, especially saya di Perjanjian Lama itu tuh, wah Tuhan itu seperti murka gitu. Sedangkan di Perjanjian Baru, di kitab yang pada saat ada Tuhan Yesusnya, Yesus tuh sangat apa ya, sangat lovable. Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang sakit kusta, mencelikakan orang yang buta, bahkan membangkitkan Lazarus mati seperti itu. Bahkan dia apa, melakukan banyak mujizat seperti itu. Nah, dan paling penting adalah apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, yang akan kita rayakan sebenarnya minggu depan. Minggu depan adalah Minggu Paskah dan Jumat Agung, kita akan merayakannya. Nah, jadi seperti ada apa ya?
seperti ada perang batin gitu di Alkitab yang sama, seperti ada dua pribadi yang berbeda gitu, Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru gitu. Terus saya merenungkan, saya bolak-balik lagi, ya Tuhan ajar aku ya Tuhan Yesus untuk mengerti hatimu, untuk melihat isi hati Bapa. Seperti itu. Saya baca, akhirnya saya setelah saya ulang-ulang, oh iya, tidak kok gitu loh. Tuhan Allah itu Allah yang sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan itu Tuhan yang sama sebelum Yesus masuk ke dunia ini. Allah itu tetap Allah yang sama, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh mujizat, Allah yang suka memberkati kita, Allah yang mencintai kita, Allah yang mengasihi kita. Amin. Maka dari itu saya ingin sama-sama kita belajar melalui firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin sama-sama kita, jika ada di antara kita saat hari ini yang struggle pada saat kita membaca kitab perjanjian lama, semoga setelah kita mendengarkan firman ini bersama-sama, setelah kita belajar bersama-sama, kita boleh mendapat pencerahan seperti itu, bahwa Tuhan itu sama kok. Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Maka dari itu saya ingin kita bersama-sama belajar dari kitab Hagai. Kitab Hagai ini hanya 2 pasal, saudara-saudara. Ini adalah 3 kitab terakhir sebelum perjanjian baru. Di belakang sebelumnya Zakaria dan Maleaki. Sedikit background cerita tentang kitab Hagai. Jadi pada tahun 586, kurang lebih 586 sebelum Masehi atau BC, before Christ, sebelum Masehi, bangsa Israel itu dibuang oleh bangsa Babilonia, yaitu namanya pembuangan Babel. Ya kan, bangsa Babilonia datang ke Yerusalem, menyerang dan menghancurkan bait Allah di tempat itu. Saya cerita mereka dibuang bangsa Babilonia itu, kalau kita di masa sekarang ini kita sebutnya sebagai Irak. Seperti itu, mungkin ini sedikit pengetahuan. Nah, singkat cerita, 70 tahun kemudian bangsa Babilonia ini runtuh, hancur, kolaps mereka, dan diambil alih oleh bangsa Persia yang dipimpin oleh Raja Kores. Pada saat itu kita bisa melihat cerita ini di kitab Ezra, di perjanjian lama juga, itu lebih detailnya seperti itu. Nah, tahun 520 sebelum Masehi, which is 70 tahun setelah pembuangan itu, bangsa Persia memimpin Yerusalem, maksudnya menduduki Yerusalem. Dan oleh rahmat Tuhan, bangsa Israel, umat Israel yang waktu itu berada di pembuangan, disuruh masuk kembali, diizinkan untuk masuk kembali ke dalam Yerusalem. Seperti itu. Nah, akhirnya panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat yang 9 ya. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Amin.
wow, pada saat saya membaca ini, apa ya, saya melihat hati Tuhan seperti itu. Saya melihat hati Tuhan. Maka dari itu perjanjian lama dan perjanjian baru ini mereka saling menguatkan. Saya ingat kitab di perjanjian baru, yaitu kitab Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Teman-teman boleh cek kitab Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Itu dikatakan roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. Jadi apa ya, Allah itu menunjukkan kecemburuannya seperti itu melalui perantara Nabi Hagai. Bagaimana tidak cemburu? Dengan rahmatnya dia mengizinkan bangsa Israel kembali balik kampung gitu, ke Yerusalem. Tapi Tuhan kasih waktu 15 tahun, mereka nggak bangun-bangun rumahnya seperti itu loh. Mereka sibuk untuk membangun rumah mereka sendiri. Mereka sibuk untuk membangun rumah mereka masing-masing gitu loh. Membangun rumah mereka dengan megah. Nah, tapi di sini juga saya belajar. Kita apa ya, pada saat saya membaca ini, di dalam diri saya itu seperti apa ya, mudah sekali untuk saya menjudge atau menghakimi gitu loh. Aduh, bangsa Israel, kamu kok bodoh banget sih, kamu kok parah banget sih, kamu kok nggak tahu diri sih, kamu sudah ditolong Tuhan gitu. Mudah sekali untuk sebagian besar daripada kita untuk menghakimi bangsa Israel. Bagi kita mudah, karena apa? Kita membaca the big picture gitu. Kita membaca kisah awal dan akhirnya seperti itu. Bagaimana bangsa Israel ujung-ujungnya ditolong oleh Tuhan. Tetapi saya rasa di antara kita saat ini ada yang seperti itu gitu. Kita ini berada di tengah-tengah ketidakpastian gitu. Kita pun tidak tahu gitu. Bukannya kita dengan sengaja gitu, kita tidak mau membangun bait Tuhan, tapi kita dialihkan aja gitu, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama merenungkan. I'm wondering kisah bangsa Israel itu seperti kita saat ini gitu. Sudah berapa hari Tuhan izinkan kita untuk berada di rumah? Sudah berapa hari Tuhan izinkan kita untuk beristirahat di rumah? Sudah berapa hari kamu menganggur ya? Sudah berapa hari kamu bilang bosan di rumah, tapi kamu tidak membangun mesbah Tuhan? Mungkin Tuhan mengingatkan kita gitu. Mungkin kita itu seperti bangsa Israel pada zaman dulu, 15 tahun gitu. Beberapa hari sudah Tuhan izinkan kamu di rumah, tapi kita tidak berbuat apa-apa untuk membangun mesbah doa kita kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi saya rasa apa ya, kita harus berhenti. Kita harus belajar untuk tidak mudah menghakimi bangsa Israel, melainkan kita bercermin apakah bangsa Israel itu seperti diri kita sendiri. Seperti itu. Amin. Yuk kita lanjut baca di ayat yang ke-10 sampai yang 11. Pasal yang pertama masih ya. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, ke atas segala hasil usaha. Jadi apa? Pada saat bangsa Israel ini tidak mau membangun, mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Itu seperti apa? Tuhan menahan berkatnya. Tuhan tidak mau memberikan berkatnya karena apa? Karena balik lagi Tuhan itu cemburu. Tuhan nggak mau kita berjalan terus menerus di path yang salah, di jalan yang salah gitu. Itu sudah mulai melenceng. Oh ya sudah, dia tidak akan mengizinkan itu terjadi. Maka dari itu sekarang mungkin bagi sebagian besar dari antara kita seperti apa ya? Seperti Tuhan itu tuh menahan langit dan embunnya gitu. Bumi menahan hasilnya gitu. Pekerjaan yang awalnya sepertinya kita dapat promosi, tiba-tiba hilang dengan sekejap mata saja. Pekerjaan yang kita awalnya aman-aman saja, enak sekali, gaji besar, tiba-tiba seperti ini. Bisnis kita yang lancar awalnya rame, bisnis kita sedang naik, tiba-tiba seperti ini. Gitu. Artinya apa? Artinya Tuhan mengingatkan kita gitu. Oh, mungkin kamu sudah sibuk dengan urusanmu sendiri, tapi mesbahmu bersama aku lupa kamu bangun. Kamu tidak sempat membangunnya. Untungnya Tuhan mengingatkan. Dan juga bangsa Israel di sini apa? Bangsa Israel di sini mereka mendengarkan Tuhan. Mereka dengar-dengaran kepada Tuhan gitu loh, melalui kepemimpinan Raja Zerubabel. Ayat yang ke-12. Lalu Zerubabel bin Sealtiel, Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel. Singkat cerita, mereka semuanya mendengarkan, mereka dengar-dengaran kepada Tuhan, dan akhirnya mereka membangun bait suci itu. Mereka membangun kembali bait Allah. Mereka membangun kembali bait Allah. Maka dari itu perikopi di pasal yang kedua kalau kita bisa baca,
kemegahan bait suci yang baru. Tapi kembali lagi, pada saat mereka membangun bait suci yang baru ini ada masalah, ada problem. Kita bisa baca di pasal yang kedua ayat yang keempat. Baca pasal yang kedua ayat yang keempat, sama-sama kita baca. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Jadi mereka bangsa Israel benar-benar, oh iya, mereka semangat, mereka membangun kembali bait suci. Tetapi apa? Bait suci yang mereka bangun itu bait suci yang tidak semegah bait suci yang dahulu dibangun sebelumnya oleh pembangun sebelumnya, yaitu Raja Salomo sebelum dia runtuhkan ini. Bait suci itu sangat megah sekali. Kalau kita tahu Raja Salomo itu raja terkaya sampai sekarang, mungkin sampai detik ini mungkin dia adalah orang yang paling manusia terkaya di atas bumi ini. Jadi bait suci itu megah sekali gitu loh. Sedangkan bait suci yang sekarang yang dibangun dengan kepemimpinan Zerubabel ini sangat very very under the standard gitu loh. Sangat tidak sesuai standar gitu loh. Mungkin kalau dulu itu istana, ini hanya rumah biasa atau bahkan gubuk. Jadi kita bisa katakan bahwa bangsa Israel itu membangun asal bangun. Ya sudahlah, Tuhan sudah suruh, yang penting ya sudahlah, asal bangun aja gitu. Yang penting ada aja gitu mezbahnya, yang penting ada aja gitu bait Tuhan. Saya rasa itu ada di antara kita di hari-hari ini yang seperti itu. Oh ya, Tuhan sudah ingatkan, oke, mungkin kita harus berdoa. Ya sudah, kita doa aja. Tapi doanya kita masih asal-asalan. Doanya kita masih belum serius. Doanya kita masih kasih waktu sisa kepada Tuhan. Gitu. Kita bukan kasih waktu yang terbaik. Kita kasih waktunya apa? Seharian kita habiskan dengan hobi kita. Mungkin kita membaca buku-buku yang kita belum sempat kita baca. Bukan Alkitab ya, maksudnya buku-buku lain. Saya tidak melarang membaca buku, tapi ada hal yang lain yang perlu kita lakukan untuk kita membangun mezbah Tuhan. Seperti itu. Jangan kita kasih waktu sisa. Jangan seharian sudah melakukan hal-hal yang hobi kita, terus tiba-tiba tinggal 15 menit sebelum kita mau tidur, oh ya sudah kita lupa berdoa, udah kita doa, udah ngantuk lagi. Jadi jangan memberikan waktu sisa gitu kepada Tuhan. Saya rasa firman Tuhan yang ini itu adalah profetik gitu. Jangan kasih waktu sisa gitu. Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Apakah bait Tuhan itu tidak ada artinya di mata kita? Nah, tapi memang dasarnya dasarnya Tuhan itu memang penuh kasih ya. Jadi dia tuh dia tetap menguatkan itu. Kita bisa baca dari ayat yang kelima. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan. Ayat yang ke-7 ya. Firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini, malah ini dengan kemegahannya. Firman Tuhan semesta alam, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Wow, di saat kita di saat kita mau memberikan yang terbaik, kita jangan lagi deh memberikan waktu sisa. Jangan lagi 15 menit sebelum tidur. Yuk kita, di saat kita lagi nonton, Tuhan sering banget ingetin saya. Pada saat saya lagi asik-asiknya nih nonton Netflix, nonton series gitu ya. Terus saya asik-asiknya nonton series. Oh iya ya, Tuhan ingetin saya. Yuk cukup nontonnya, masuk ke kamar, kunci pintumu, berdoa. Oh iya Tuhan, seperti itu. Pada saat Tuhan mengetuk pintu hatimu, Roh Kudus mengetuk pintu hatimu, yuk kita jangan lagi elak itu. Tuhan nanti aja deh sebelum tidur. Yuk kita mau memberikan waktu yang terbaik. Ada pujian kata, aku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Karena apa? Tuhan Yesus itu worthy of our praise. Tuhan Yesus itu worthy. Tuhan Yesus itu layak menerima waktu yang terbaik daripada kita, teman-teman. Amin. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan hobi kita, balik lagi. Tapi apa? Yuk kita kasih waktu yang terbaik. Karena apa? Pada saat kita kasih waktu yang terbaik buat Tuhan, ini janjinya Tuhan. Di ayat yang 10. Ayat yang 10 yang kebalik ayat. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi apa?
Yang pertama Tuhan akan berikan adalah apa? Damai sejahtera di dalam hati kita, di tempat ini, itu di hati kita ini Tuhan akan memberikan damai sejahteranya. Dunia saat ini boleh terjungkak balikan, dunia saat ini boleh kacau. Kalau kita baca berita pasti apa? Angka COVID-19 semakin naik, angkanya semakin banyak orang positif, angka kematian semakin naik. Dunia boleh saja semakin kacau, tetapi hati kita damai kan? Kita tidak bisa menghentikan perang yang akan terjadi di sekitar kita, tetapi kita bisa menghentikan perang batin kita. Karena pada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan yang pertama. Saat kita mau memberikan waktu-waktu yang terbaik, karena kita tahu kita berpegang kepada siapa. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita baca pasal yang kedua. Di pasal yang kedua, kita baca dari perikopinya ya. Maksud saya di perikopi yang selanjutnya, sebelum ayat yang ke-11. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Nah, jadi pada saat pembangunan bait suci ini ada problem lagi nih. Bukan cuma bangunnya asal-asalan, tapi ada problem lagi. Ada ikut sertanya orang-orang najis dalam pembangunan bait suci. Kita baca langsung dari ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Jadi Tuhan Yesus bilang apa? Mereka ini membangun, semangat, tapi masih ada kenajisan. Pada saat kita membangun, ada dua hal yang perlu kita pelajari dari ayat ini. Ini hikmat bukan dari saya, tapi dari firman Tuhan. Tapi saya membantu untuk kita semua yang mengerti. Satu, pada saat kita membangun bait suci, kita mulai membangun kehidupan doa kita lagi, kita mulai membaca Alkitab kita lagi, kita mulai menyembah Tuhan lagi. Mesbah Tuhan dibangun di dalam diri kita. Kemegahan Tuhan akan segera dibangun. Tapi semua ini adalah kenajisan bagi Tuhan di saat apa? Kita masih mempertahankan dosa-dosa favorit kita. Dosa-dosa yang masih kita mau simpan, kita tidak mau akui di hadapan Tuhan. Maka dari itu, yuk pada saat kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya tantang kita semua jemaat Tuhan untuk apa? Untuk kita bertobat kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Di Yohanes, di kitab Yohanes di Perjanjian Baru dikatakan apa? Jika kita mengakui dosa kita, Tuhan itu adalah adil dan setia. Dia mau mengampuni kita. Dia itu adil, dia itu setia kepada kita. Amin, saudara-saudara. Pada itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kenajisan itu adalah kalau kita baca di kitab Esra, itu adalah apa? Orang-orang yang tidak bersunat pada zaman itu, orang-orang yang tidak percaya Allah, mau ikut-ikutan membangun bait Allah. Nah, di masa-masa seperti ini penting bagi kita untuk memfilter apa yang kita dengarkan, informasi yang kita terima. Pada saat kita membangun bait Tuhan itu tuh, kita juga perlu memfilter gitu. Mana yang perlu kita dengar, mana yang tidak perlu kita dengar. Gitu. Jangan kita duduk-duduk dengan orang-orang yang suka menggosip pria. Gitu. Jangan kita duduk-duduk dengan orang yang isinya negatif aja. Setiap hari kita komplain aja gitu kita dengarnya. Jangan gitu. Itu tidak bijak. Tidak bijak untuk kita. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan itu akan kita renungkan di hati kita. Ingat Filipi pasal 4 ayat 8. Semua yang indah, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis, semua yang benar dan layak didengar, pikirkanlah semua itu. Jadi apa? Pikirkan semua yang adil, semua yang benar, semua yang mulia dan layak didengar. Pikirkan semua itu. Kenajisan itu tuh informasi apa yang kita dengar sama ini. Orang-orang seperti apa yang kita izinkan berbicara kepada kita saat hari ini. Itu yang perlu kita singkirkan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Nah, kita lanjut. Pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Nah, pada saat kita sudah memberikan waktu yang terbaik, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, terus kita menyingkirkan pikiran-pikiran negatif, mulai memfilter otak kita dengan info-info yang positif. Pembangunan bait suci itu mendatangkan berkat. Apa yang kita baca ayat yang ke-16.
Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini, sebelum ditaruh orang batu demi batu pembangunan bait Tuhan, untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10 gantang. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20 takar. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan. Disesah Tuhan. Ingat, kita itu artinya apa? Dikasihi Tuhan. Kita itu diakuinya sebagai anak. Kenapa? Balik lagi, Tuhan itu menginginkan, Tuhan itu merindukan perhatian kita kepadanya. Ayat yang ke-18, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Tuhan. Tuhan sudah menyesah kita, Tuhan sudah menghajar kita, kita tetap tidak berbalik. Maka dari itu, jangan sampai ajaran Tuhan ini berlanjut-lanjut seperti itu, berlarut-larut seperti itu. Amin. Maka dari itu yuk kita berbalik kepadanya Dia, kalau kita ingin cepat semuanya berlalu. Amin. Nah, lanjut di ayatnya ke-19 dan ayatnya yang ke-20. 19 saja dulu. Perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari ini diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Nah, ini menarik. Di satu ayat ada 2 kali disebutkan perhatikanlah. Perhatikanlah mulai dari hari ini. Dan itu mulai dari hari ini diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Kalau saya cari tahu, perhatikanlah apa ya gitu. Tuhan Yesus tuh gak iseng gitu. Tuhan tuh gak iseng taruh kata-kata pengulangan itu 2 kali gitu. Karena Tuhan itu tuh bukan pelupa. Ya kan? Jadi ini pasti ada artinya. Pada saat saya baca, saya cari tahu apa bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu adalah sum, S-U-W-M. Dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani adalah S-U-W-M. Dan itu artinya bisa jadi itu ada banyak artinya. Perhatikanlah itu. Salah satu arti yang mengena menurut saya adalah transform into. Jadi sum itu, perhatikan itu sama dengan transform itu. Berubahlah. Berubahlah. Di kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Balik lagi ke perjanjian baru nih. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Balik lagi, Tuhan bilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi perhatikan itu apa? Berubahlah gitu loh. Berubahlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Berubahlah pada saat kita membangun keputusan. Oke Tuhan, aku ingin membangun mesbah bersamamu. Teman-teman, baca Alkitab seharian penuh, berdoa seharian penuh, menyembah Tuhan seharian penuh, tidak ada artinya kalau kita tidak memutuskan untuk berubah. Tidak ada artinya semua. Amin. Maka dari itu kita harus mengambil keputusan. Oke Tuhan, aku mau berubah. Dari apa? Dari yang dulu menjadi yang sekarang. Yang dulunya pasti lebih buruk daripada yang sekarang itu, untuk menjadi yang lebih baik. Firman Tuhan, kalau Tuhan datang kepada kita itu pasti untuk kebaikan kita, teman-teman. Bukan untuk kebaikannya Tuhan kok. Amin. Maka dari itu lanjut ke ayat yang 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Jadi Tuhan apa maksudnya? Ujilah aku gitu. Pada saat kamu berubah, apakah tidak semuanya menjadi lebih baik? Gitu. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Itu janjinya Tuhan. Itu janjinya Tuhan. Amin. Dan apa ya? Tuhan itu tidak memberikan kita berkat itu blok tiba-tiba, wah bos kita mungkin tidak langsung gitu, bos kita balik lagi telepon kita untuk kembali bekerja, promosi tiba-tiba ada, bisnis kita menjadi ramai lagi. No, mungkin tidak seperti itu gitu. Berkat Tuhan itu berupa janji, teman-teman, berupa janji. Di ayat yang ke-6 tadi, pasal 2 ayat yang ke-6 ya, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu. Jadi apa ya?
berkat Tuhan itu selalu merupakan janji gitu. Maka dari itu tidak sedikit dari antara kita yang kecewa sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan hanya memberikan janji. Aduh Tuhan, janji terus deh, janji terus. Karena apa? Sebagian besar daripada kita mempunyai trust issue, mempunyai masalah masalah dengan janji. Karena konsep janji itu dirusak dengan kehidupan manusia gitu. Kita mungkin pernah bekerja sama dengan seseorang, dengan partner bisnis, dijanjikan ternyata tidak sesuai hasilnya dan kita kecewa. Kita pernah dijanjikan oleh pasangan kita, oleh pacar kita, mungkin oleh teman terdekat kita, tetapi dia tidak sesuai janjinya. Itu manusia. Manusia bisa saja jatuh, manusia bisa saja tetap tepat janji, tapi ini Tuhan Allah semesta alam. Berkali-kali di sini Tuhan bilang apa? Inilah firman Tuhan Allah semesta alam. Dia yang menjadikan seluruh bumi ini, seluruh dunia ini. Dia yang mengizinkan hal wabah seperti ini sekarang ini terjadi pada kita di dunia ini. Jadi apa? Yuk kita jangan kecewa dengan janjinya Tuhan. Kalau kita baca di perikop selanjutnya sebelum ayat yang 21, janji kepada Zerubabel. Nah, saya tertarik nih, Zerubabel. Kenapa janji Tuhan itu tuh spesifik janji kepada Zerubabel? Kalau teman-teman baca di sini dalam dua pasal Hagai ini, pasal 1 dan pasal yang kedua, Tuhan di sini secara spesifik Zerubabel itu disebutkan 7 kali, sebanyak 7 kali. Teman-teman boleh cross check setelah mendengar firman ini, setelah ibadah ini, teman-teman boleh baca lagi, hitung berapa kali Tuhan menyebutkan Zerubabel di firman Tuhan ini. Zerubabel itu disebutkan sebanyak 7 kali. Dan 7 itu adalah apa? Angka kesempurnaan, bukan hanya kesempurnaan, angka apa ya? Komplit gitu, completeness gitu loh. Sebuah tanda kelengkapan. Apa? Tuhan Yesus pada hari yang ke-7, Allah pada hari yang ke-7 setelah dia menciptakan semua langit dan bumi, dia beristirahat pada hari yang ke-7. Maka dari itu ini bukan apa ya? Bukan cuma kebetulan. Jadi angka yang sempurna, angka 7 itu. Dan juga kalau kita baca pada ayat yang 24, ini hal yang menarik. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Zerubabel orang yang dipilih Tuhan. Kenapa? Setelah saya baca lagi, saya telusuri lagi, ternyata apa? Zerubabel ini adalah kakek moyangnya Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Matius pasal 1, silsilah Tuhan, Anda akan menemukan nama Zerubabel bin Sealtiel. Karena itu apa? Jadi itu nenek moyangnya, kakek moyangnya Tuhan Yesus. Jadi apa? Memang ini bangsa pilihan Tuhan. Jadi janji kepada Zerubabel, janji yang Tuhan kasih kepada kita pada saat Tuhan ngomong apa? Bangun kembali baiknya dengan setia, dengan memberikan yang terbaik, dengan mengubah hati kita untuk menyingkirkan dosa tadi, hal-hal negatif tadi, poin-poin yang tadi. Janji Tuhan itu akan digenapi. Amin. Janji Tuhan, sekali lagi, janji Tuhan semesta alam ini bukan janji manusia, teman-teman. Maka dari itu, yuk kita sama-sama di masa-masa seperti ini kita bangun lagi mesbah Tuhan. Tidak ada waktu-waktu yang lebih indah daripada sekarang ini. Di masa-masa kita memiliki waktu luang yang banyak, yuk kita bangun kembali mesbah Tuhan. Karena apa? Pada saat Tuhan memberi janjinya itu, ia menuntut kesetiaan dan ketekunan. Tanpa dua hal ini semuanya sia-sia seperti itu. Amin. Karena Tuhan kita tuh bukan cuma Tuhan yang apa? Pada saat dia memberikan janjinya, tada, tiba-tiba ada. Artinya kita tidak berproses, kita tidak belajar dari semua proses itu. Maka dari itu, saya yakin dan percaya dengan segala keterbatasan saya menyampaikan firman Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mengajak kita semuanya sekali lagi untuk membaca firman Tuhan yang jarang kita baca. Kita buka lagi kitab kita yang tidak pernah kita stabilo, yang tidak kita familiar dengan ceritanya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan berbicara banyak hal. Tuhan akan memberikan visi yang baru, Tuhan akan memberikan janji yang baru, Tuhan akan memberikan pemulihan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada pada hari ini. Maka dari itu saya mau memateraikan, saya mau tutup firman Tuhan pada siang hari ini dengan doa. Mari kita semuanya tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa, dengan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus, kami boleh dipulihkan kembali ya Bapa. Kami ingin membangun komitmen kembali ya Tuhan Yesus. Kami ingin bersekutu dengan Kau ya Tuhan. Kami ingin membangun mesbah doa kami ya Bapa, yang mungkin selama ini seperti puing-puing reruntuhan ya Tuhan Yesus yang tidak terurus. Tapi kami ingin ya Tuhan Yesus memulai komitmen yang baru. Tuntun kami ya Roh Kudus, tuntun kami agar kami boleh ya Tuhan Yesus mendengarkan
berkatan-Mu ya Bapa melalui komitmen ini ya Tuhan Yesus, membaca kitab-kitab sudah jarang kami baca ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Kau menyertai kami. Materaikan ya Tuhan Yesus firman yang hamba-Mu sampaikan pada siang hari ini, bahwa segala kekurangan ampuni hamba-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yakin ya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk melakukan kegiatan kami yang selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sudah diberkati Tuhan dan menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa teman-teman saudara. Silakan kita mengikuti rundown yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, hai semua, apa kabar? Saya harap kita dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu hadapan. Pada hari Isnin dan hari Selasa, kita akan mengadakan Bible Study pada jam 8 hingga jam 10 malam lewat dari aplikasi Zoom. Jadi siapa yang ingin mengikuti kelas, bolehlah download aplikasi Zoom di handphone Anda masing-masing. Dan pada hari Rabu, kita akan mengadakan komsel youth dan juga komsel keluarga Malaysia pada jam 8 PM melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Kamis kita akan mengadakan ibadah doa dan puasa pada jam 8 PM. Juga kita akan mengadakan lewat daripada aplikasi Zoom. Bagi youth yang berada di City, komsel akan diadakan setiap hari Jumat pada jam 8 PM lewat aplikasi Zoom. Untuk peringatan dari jemaat semua, walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja, tapi kita akan memberi uang persembahan lewat daripada nomor rekening yang diberikan. Bagi semua jemaat, walaupun kita mengalami masa yang sangat sukar, tapi biarlah kita terus semangat untuk datang beribadah melalui online. Kita usahakan untuk menggabungkan diri kita dalam ibadah, dan jangan lupa juga untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan jangan biarkan kekhawatiran kita melebihi daripada kuasa Tuhan. Sekian untuk pengumuman pada minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ya, pengumuman buat semua yang masih mengikuti ibadah online. Kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, ya. Kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung tanggal 10 April. Jadi saudara, kita akan mengadakan juga ibadah perjamuan kudus. Jadi yang harus diperlukan adalah saudara siapkan gelas kecil perjamuan, ya, bisa dibeli di toko Cina, dan juga anggur, ya, anggur, roti juga atau biskuit bisa dipakai untuk ibadah perjamuan. Jadi itu yang diperlukan. Nanti kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus secara online, ya.
hari Jumat jam 10, tanggal 10 ya, tanggal 10. Hari Jumat tanggal 10 jam 7 malam ya, jam 7 malam, karena takutnya ada beberapa saudara yang masih bekerja, apalagi yang masih di kebun ya, jam 7 malam. Nanti juga kita akan mengadakan ibadah kebangkitan Kristus ya, ibadah Paskah itu baru diadakan di hari Minggu tanggal 12 jam 11 malam saja, malam jam 7 malam ya. Kita mengadakan jam 7 malam, ibadah Paskah jam 7 malam ya. Jadi saudara bisa persiapkan itu. Saya kira itu pengumumannya, dan terima kasih buat semua yang sudah mengikuti online ya, tetap kuat ya, tetap semangat ya, haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Saya serahkan kepada Yola untuk nyanyi satu lagu dan kita akan berdoa berkat. Kasih kemurahan Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh beribadah walaupun melalui online Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah, yang mereka ada di mana saja, yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan menjamah mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sangat baik. Memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, memberkati anak-anak-Mu yang melayani siang hari ini, memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir melalui online. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang Tuhan Yesus yang mulai ragu-ragu, Tuhan berikan semangat baru dari Tuhan, sehingga nama-Mu tetap dimuliakan. Saudaraku, angkat tanganmu dan siap terima berkat dari Tuhan. Ketika engkau setelah menikmati ibadah siang hari ini, terimalah berkat dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus. Itu yang akan membawa engkau terus naik, bukan menjadi turun. Engkau akan terus maju, bukan menjadi mundur. Engkau akan dibuat menjadi kepala, bukan lagi menjadi ekor. Karena Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati seisi rumahmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati setiap apa yang kau lakukan dalam hidupmu.
karena Tuhan ingin memberkati engkau supaya engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang sudah menerima berkat siang hari ini berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.